Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Roma 12 ayat 1-2. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, kita hidup bukan secara kebetulan. Ada yang memberi kehidupan itu kepada kita. Hidup ini adalah anugerah yang seharusnya disyukuri. Melalui nas ini, kita dinasihati agar mengabdikan diri kepada Tuhan melalui ibadah yang sejati. Sebab kita adalah ciptaan Tuhan yang diberi mandat untuk mengelola dan melestarikan ciptaannya. Ibadah berarti abodah atau abdi, atau menghambakan diri kepada Allah. Ibadah tidak hanya sebatas ritus atau memenuhi peraturan formal religius, tetapi adalah sikap hidup yang mengabdikan diri di hadapan Allah. Menurut Paulus, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Tubuh kita adalah milik Allah. Kita dapat melayani Allah melalui tubuh, roh, dan jiwa kita. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, Paulus mengatakan bahwa kita adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kita. Dengan pemahaman inilah Paulus mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan kehidupan keseharian kita kepadanya. Bukan sesuatu yang terbatas hanya pada kegiatan di gereja saja. Secara sadar dan penuh ketaatan, kita harus mengabdikan diri menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Yesus Kristus menjadi teladan bagi kita dalam mempersembahkan hidupnya menjadi kurban perdamaian kepada Allah. Oleh pengorbanannya, kita memperoleh pembenaran. Dialah imam besar yang mempersembahkan hidupnya sekali untuk selamanya, agar kita memperoleh penghapusan dosa. Ibadah sejati adalah sikap hidup orang yang menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus dengan mengabdikan diri sepenuhnya sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Melalui firman kehidupan ini, kita diajak untuk yang pertama, mempersembahkan hidup kita menjadi kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam agama Yahudi, banyak ketentuan yang ditetapkan tentang persembahan sebagai hak Allah. Mulai dari persembahan buah sulung, kurban penghapusan dosa, perpuluhan, dan lain-lain. Semua itu harus dipersembahkan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Hak Allah harus diberikan sepenuhnya. Namun teologi persembahan dalam perjanjian baru dijelaskan Paulus dalam Roma 12 ayat 1. Lebih dalam lagi. Persembahan bukanlah memberikan daftar yang harus diberikan kepada Tuhan, tetapi mempersembahkan tubuh, jiwa, dan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dapat dibandingkan dengan buku ND nomor 204 ayat 2. Yang kedua, berubahlah. Lakukanlah apa yang berkenan di hadapan Allah.
Anak-anak Tuhan harus berbeda dengan dunia ini. Itulah sebabnya kita diajak agar jangan serupa dengan dunia ini. Kita bukan berasal dari dunia, tetapi kita masih berada di dunia ini dan menuju suatu pengharapan, yaitu hidup dalam kemuliaan menantikan Kristus. Karena itu, kita harus berbeda dari dunia ini. Kita harus kuat melawan segala keinginan yang menarik kita kembali ke dalam dosa. Jangan serupa dengan dunia. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Anak-anak Tuhan harus berani tampil berbeda dengan anak-anak dunia ini yang kaos, penuh dengan tipu daya. Anak-anak terang harus kuat, menguasai diri, serta melakukan apa yang baik dan berkenan bagi Allah. Orang percaya yang beribadah harus bersedia merubah diri, berubah dari kebiasaan buruk kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Berubah atau bermetamorfosis, ada tahapan perubahan dari kepompong ke kupu-kupu. Kepompong yang tergulung dan terbungkus berubah menjadi kupu-kupu yang indah, memancarkan warna-warni yang menarik, bergerak kian kemari, memancarkan kasih karunia Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau menyapa kami melalui firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah demi kemurahan Allah, melalui nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, agar kami mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Biarlah kami belajar dari firman Allah, agar kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budi, sehingga dapat membedakan mana kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuntunlah kami Tuhan, untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Engkau yang menyertai memberkati. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara terkasih, 17 Agustus sudah semakin dekat dan itu adalah perayaan kemerdekaan kita, dan kita sebagai gereja, sebagai bagian integral bangsa ini turut merayakannya dalam sukacita. Oleh karenanya kita mengajak saudara untuk ambil bagian dalam perayaan ini lewat beberapa rangkaian acara seperti Family Fun Wall, upacara dan ibadah syukur HUT RI ke-81, ada juga Fun Games, ada door prize di dalamnya. Mari semarakan 17 Agustus ini dengan sukacita. Semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!